Shalom, selamat hari Minggu kepada semua anggota jemaat GKPS Cijantung. Semoga kita tetap sehat, penuh sukacita, dan bahagia di dalam kehidupan kita. Saat ini kita masih tetap dalam masa PSBB, memasuki new normal, atau masa transisi fase yang pertama. Artinya kita masih tetap belum bebas dari masalah COVID-19. Dalam masa transisi ini sudah diizinkan untuk beribadah di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dengan sudah diizinkannya untuk berkebaktian di gereja, kita berencana untuk berkebaktian di gereja pada hari Minggu 5 Juli 2020. Mari sama-sama kita doakan, semoga tanggal tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sehubungan dengan memasuki gereja kita telah menyiapkan hal-hal yang diperlukan saat kita memulai gereja nanti. Kita telah siapkan perlengkapan standar dan tata cara saat kita beribadah. Kami sangat mengharapkan setiap anggota jemaat dapat memakluminya dan melaksanakan setiap himbauan yang telah kami susun bersama-sama. Sehubungan dengan ibadah ini, dalam masa new normal ini, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, protokol kesehatan beribadah di gereja. Yang kedua, surat edaran Menteri Agama. Yang ketiga, tata cara beribadah di gereja. Dan yang keempat nanti, posisi saat kita berada di dalam ruangan gereja. Yang pertama, protokol kesehatan beribadah di gereja. 1. Jumlah peserta ibadah maksimum 50% dari kapasitas ruangan gereja. Yang kedua, menerapkan jarak aman minimal 1 meter antar orang. Yang ketiga, mencuci tangan di tempat yang telah disediakan sebelum dan setelah beribadah. Yang keempat, setelah tempat ibadah dipakai, ditutup kembali. 8 prinsip pada masa transisi ini. Yang pertama, warga sehat diperbolehkan berkegiatan di luar rumah. Dilarang bepergian bagi warga yang tidak sehat. Yang ketiga, fasilitas kegiatan hanya digunakan dengan maksimum 50% kapasitas. Yang keempat, selalu menggunakan masker jika berada di luar rumah. Yang kelima, jaga jarak aman 1 meter antar jemaat. 6. Cuci tangan dengan sabun secara rutin. Yang ketujuh, menerapkan etika batuk pada saat kita batuk. Yang kedelapan, untuk kegiatan tertentu, warga lanjut usia, ibu hamil, hingga anak-anak belum diizinkan mengikuti kegiatan. Yang kedua, surat edaran Menteri Agama tentang beribadah. Yang pertama, kewajiban jemaat. 1. Jemaat dalam kondisi sehat. 2. Meyakini bahwa rumah ibadah yang digunakan
telah memiliki surat keterangan aman COVID-19 dari pihak yang berwenang. 3. Menggunakan masker wajah sejak keluar rumah dan selama berada di rumah ibadah. 4. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan menggunakan sabun. 5. Menghindari kontak fisik seperti bersalaman atau berpelukan. 6. Menjaga jarak antar jemaat minimal 1 meter. 7. Menghindari berdiam lama di rumah ibadah atau berkumpul di area rumah ibadah selain untuk kepentingan ibadah yang wajib. 8. Melarang beribadah di rumah ibadah bagi anak-anak dan warga lanjut usia serta orang dengan sakit bawaan yang berisiko tinggi terhadap COVID-19. 9. Ikut peduli terhadap penerapan pelaksanaan protokol kesehatan di rumah ibadah sesuai dengan ketentuan. Itulah yang menjadi perintah dari Departemen Agama untuk jemaat yang beribadah di gereja. Kemudian beberapa tata cara beribadah yang kita siapkan sendiri di gereja kita ini antara lain waktu kebaktian untuk sama-sama kita perhatikan. Waktu kebaktian kita buat 2 kelompok berdasarkan kelompok usia. Yang pertama, kelompok usia di atas 40 tahun masuk jam 8 pagi. Kelompok umur di bawah 40 tahun masuk jam 16.00 WIB. Tidak termasuk untuk yang melayani. Sesuai dengan peraturan Kementerian Agama dalam masa PSBB untuk lansia dan anak-anak dilarang untuk mengikuti ibadah. Sekali lagi buat orang tua kami dan anak-anak kami, lansia sesuai dengan peraturan tidak diperkenankan untuk mengikuti ibadah. Untuk jemaat yang tidak mengikuti ibadah di gereja, maka telah disiapkan tata ibadah kita dalam format live streaming, Facebook, atau di YouTube, atau tata ibadah dalam media teks. Kita harapkan tim multimedia kita bisa melaksanakannya nanti dengan baik. Yang kedua, dalam hal petugas yang melayani, tentu tidak seperti biasa. Ada beberapa yang kita ubah, tetapi tidak mengurangi nilai dari pelayanan itu sendiri. Petugas yang melayani terdiri dari pendeta yang membawakan agenda, ujian, yang membawakan warta, organis, singar yang biasanya 3 orang menjadi 2 orang, yang membawakan persembahan biasanya 2 orang menjadi 1 orang, asar tetap 2 orang, piket tetap 2 orang, dan ditambah dengan tim monitoring. Kemudian yang ketiga, saat datang di gereja perlu kami ingatkan kembali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pertama,
tidak bersalaman, tidak berpelukan, dan tidak cipika-cipiki. Kemudian tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau sanitizer yang sudah tersedia. Yang keempat, ruang pastoral kita hanya diisi oleh 5 orang, pendeta, PHMJ, paragenda, pujian, dan 1 orang piket. Yang kelima, ruang tempat menghitung persembahan hanya 4 orang, termasuk di dalamnya 1 orang PHMJ. Yang keenam, pemakaian mic. Sebelum digunakan, mic telah dibersihkan lebih dahulu. Demikian juga nanti setelah dipergunakan, dibersihkan kembali. Petugas yang melayani yang menggunakan mic, menggunakan mic sendiri. Artinya, mic yang dipakai tidak berganti dengan pelayan yang lain. Yang ketujuh, saat ibadah tetap menggunakan masker kecuali yang melayani, duduk pada tempat yang telah ditentukan. Nanti akan kami sampaikan gambarannya. Untuk persembahan kantong diantar ke depan bersamaan dengan persembahan yang di depan. Jadi kantong persembahan kita tidak keliling seperti biasanya, tetapi semua kantong berada di posisi depan untuk sama-sama kita isi ke depan. Saat mengantarkan persembahan, tetap mengatur jarak dengan memperhatikan batas yang telah ditetapkan. Mengantar persembahan ke depan 1 baris. Tidak seperti biasanya kita 2 baris, tetapi saat ini 1 baris dengan melihat jarak antar jemaat yang di depan dan jemaat berikutnya. Setelah memasukkan persembahan, gunakan sanitizer yang telah tersedia sebelum kita duduk kembali. 8. Persembahan pujian hanya diisi single atau duet. Vokal grup dan kor sementara tidak boleh. 9. Doa berkat. Pada saat doa berkat yang berdiri di depan hanya agenda, pujian, 2 orang singer, dan operator LCD dengan memperhatikan jarak dan lokasi yang telah ditentukan. 10. Setelah kebaktian atau saat kita pulang, jemaat keluar dari ruangan 1 baris lewat pintu samping kiri dan pintu samping kanan. Kemudian tidak diperkenankan berkumpul lebih dari 5 orang. Tidak diperkenankan berkelompok. Teh, kopi untuk sementara ditiadakan. Yang berikut, latihan vokal grup dan kor tidak diizinkan untuk mengadakan latihan. 13. Kelas CD sekolah minggu belum dapat menggunakan tempat di gereja kita.
Jadi tetap belajar dan berkebaktian di rumah. 14. Kebaktian rumah tangga, kebaktian seksi dan kelompok belum dapat dilaksanakan di gereja. 15. Kebaktian penghiburan. Anggota jemaat yang berduka cita duduk di depan dengan tetap memperhatikan jarak. Untuk PHMJ, sektor, seksi, badan yang maju ke depan maksimum 2 orang. Anggota yang lain berdiri di tempat duduk masing-masing. Kemudian pada saat menyampaikan kata-kata penghiburan tidak menggunakan mic. Kemudian ungkapan duka berbentuk dana atau uang tidak disalamkan, tapi dimasukkan ke dalam tempat yang telah disediakan. Tidak memberikan salam secara langsung, tetapi cukup dengan menundukkan kepala atau tangan di dada saat menyapa anggota keluarga yang sedang berduka. 16. Perjamuan kudus. Perjamuan kudus tetap bisa kita laksanakan dengan format yang memenuhi protokol kesehatan. 17. Saran dari kami PHMJ kepada jemaat semua, bagi jemaat yang merasa kurang fit, dimohon untuk tidak ikut serta beribadah di gereja. Yang terakhir, tim monitoring yang sering kita dengar dengan istilah gugus. Untuk membantu dan mendukung terlaksananya kebaktian minggu dengan baik dan aman, maka telah dibentuk tim monitoring yang bertugas: 1. Memperhatikan jemaat yang hadir di gereja, mulai dari masuk area gereja. 2. Mengingatkan jemaat untuk tetap mengatur jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker. 3. Memperhatikan dan mengingatkan jemaat yang tidak mengikuti tata beribadah yang sudah ditetapkan. 4. Menegur dan membubarkan jemaat yang berkumpul. Kemudian memberikan masukan kepada PHMJ, memberikan keterangan informasi tentang COVID-19 kepada jemaat, dan yang terakhir melakukan pertolongan pertama pada jemaat. Demikian tata cara kita nanti beribadah di dalam kebaktian yang akan kita lakukan. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, posisi kita duduk di dalam ruangan gereja bisa kita lihat sama-sama dalam gambar yang akan kami perlihatkan. Mulai kita masuk di dalam wilayah gereja kita, jemaat diharapkan membersihkan tangan. Telah tersedia tempat untuk membersihkan tangan beserta sabun. Naik tangga dari posisi yang terdapat pada gambar, satu baris, ya, naik dan turun bersebelahan. Jadi tidak
ketemu pada saat naik dan turun. Pada saat kita menaiki tangga, nanti akan ada petugas yang mengukur suhu jemaat yang memasuki gereja. Menurut peraturan yang berlaku, kalau suhu di atas 37,5, maka harus dilakukan 2 kali nanti pengukuran suhu, di mana jemaat kita akan dimintakan untuk istirahat sejenak. Kemudian naik ke atas akan ketemu dengan asar 1 dan asar 2 yang memberikan salam dan mengantarkan jemaat kita untuk menempati posisi duduk yang telah ditetapkan. Di situ kita lihat ada batas antrian yang sudah kita tentukan sehingga bisa menjadi pedoman bagi kita semua pada saat kita mengatur antrian kita. Kemudian pada saat kita menghantarkan persembahan, tetap kita gunakan satu baris, keluar ke kiri, keluar ke kanan. Di situ nanti akan kita temukan untuk membersihkan tangan kita kembali setelah kita memasukkan persembahan. Posisi di depan kalau kita sama-sama perhatikan, organis yang membawakan pujian, singer 1 dan singer 2. Kemudian operator LCD, pendeta, dan yang membawakan agenda. Jadi ada yang berubah. Jika selama ini yang berada di samping pendeta adalah PHMJ, untuk ini yang membawakan agenda yang berada di samping pendeta, supaya pengaturan jarak bisa optimal. Kemudian kalau kita perhatikan lagi di situ, pada saat kita pulang nanti, jemaat diminta untuk tidak pulang dari jalan masuk, tetapi pintu kiri dan pintu kanan itu yang kita gunakan. Yang bertugas nanti tetap akan berdiri di depan, kita sapa dan kita beri salam dengan cara menundukkan kepala ataupun melakukan hormat dengan tangan di dada. Setelah kita pulang, seperti kami sebutkan tadi, tidak berkumpul di depan gereja ataupun di wilayah gereja. Itulah beberapa hal yang perlu kami sampaikan kepada jemaat kita, supaya kita bisa sama-sama memahami, supaya kita bisa sama-sama memaklumi. Karena kalau kita tidak sama-sama melaksanakannya dengan baik, tentu nanti dari pemerintah pun ada tim monitoring yang memperhatikan kegiatan beribadah di gereja kita, sehingga pelaksanaan ibadah kita bisa terlaksana dengan baik. Itu semua tergantung dari kita. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, seperti yang pernah kami sampaikan, kantor gereja kita setiap hari Sabtu dibuka jam 9 sampai jam 12 bagi jemaat yang ingin menyampaikan persembahan ataupun mengurus hal-hal yang berhubungan dengan surat menyurat, dapat menyampaikannya pada saat tersebut. Terima kasih buat pendeta, majelis yang telah melayani, organis,
Singer, dan secara khusus kepada tim multimedia. Selamat berkebaktian buat semua anggota Jemaat GKP Cijantung. Tetap sehat, semangat, dan penuh pengharapan kepada Yesus. Jangan lupa kita sama-sama berdoa. Tanggal 5 Juli kita dapat berkebaktian di gereja kembali. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Pada hari ini Minggu 28 Juni 2020, kita masih melakukan ibadah secara online. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan masuk ke dalam ibadah kita pada hari ini. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Aku mengasihi Engkau dengan kasih yang kekal, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang telah menyatakan diri kepada kami dalam sejarah sebagai Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami memuji Engkau karena kasih setiamu yang kekal telah turun menuntun kami hingga saat ini. Hadapkanlah wajah-Mu kepada kami untuk mengalirkan kasih setiamu, supaya kami memperoleh kekuatan menjalani kehidupan ini, serta dipenuhi sukacita menyongsong masa depan kami. Kami mempersembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan diam di
Kita berdoa untuk mengaku dan memohon keampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Mulia dan Maha Kuasa, Anak-Mu Yesus Kristus telah menetapkan kami untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi kami sering tidak mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami. Pelita iman kami sering redup dan kesaksian kami sering hambar karena perilaku dan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Situasi kehidupan kami sering lebih kuat mempengaruhi kami karena iman kami lemah. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, ampunilah dosa-dosa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu selalu memimpin kami untuk menjadi saksi-saksi yang benar, serta memampukan kami menjadi garam dan terang dunia ini, sehingga seluruh makhluk boleh menikmati karya penyelamatан-Mu dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dengarkanlah firman Allah, janji tentang keampunan dosa. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 39 ayat 1 dan 3. Amin.
bangkit berdiri. Kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama dengan orang percaya di segala tempat, di sepanjang zaman dan masa. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 38 ayat 1 dan 2. Aku temukan dasar Tuhan, tempat berlaut jannahku, kepada tempat Kau membuat putramu dasar yang teguh. Biarpun dunia lenyap, kekalahan hidupku tetap. Itulah rahmat yang abadi, yang melampaui apapun. Tuhan Allahku dalam kasih, berdosa yang menjauhimu. Hatiku tiba tergerak, mencari aku yang sesat. Ya, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat setiap berkat-Mu yang kami rasakan dalam hidup ini. Engkau begitu baik dan selalu menyertai kami di dalam perjalanan hidup kami. Bapa di surga, pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, khususnya di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Sehingga setiap anggota keluarga berfungsi dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, berbicaralah di tengah-tengah kami, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan pada ibadah kita hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 18 sampai 21. Kolose 3 ayat 18 sampai 21, demikian firman Tuhan. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, persoalan di tengah-tengah rumah tangga semakin banyak dan semakin tidak dapat diselesaikan dengan baik
walaupun banyak ahli untuk itu di dunia ini. Kita sadari atau tidak, ada dua kekuatan yang selalu tarik-menarik di dalam kehidupan setiap pribadi, baik untuk ayah, suami, istri, dan anak-anak. Kekuatan yang satu selalu menawarkan keindahan dan keinginan daging, sementara yang satu lagi selalu menawarkan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan, Sang Pencipta. Dan ternyata banyak rumah tangga, keluarga-keluarga yang terjebak dalam hal-hal yang indah, yang bersifat sementara di dunia ini, sehingga keutuhan rumah tangga, keutuhan keluarga bukan lagi menjadi tujuan yang mulia. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, hubungan dalam keluarga harus lebih sekedar dari kewajiban atau ikatan dalam hukum belaka. Cinta yang didasarkan pada daya tarik tubuh tidak akan bertahan lama. Tetapi teladan Kristus di dalam mengasihi jemaatnya itu adalah pola untuk setiap anggota keluarga. Seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan di tengah-tengah jemaat Tuhan setelah mengadakan refleksi terhadap dirinya sendiri berkata seperti ini: kegagalan seorang hamba Tuhan, kegagalan seorang pelayan Tuhan, yang paling fatal adalah kegagalannya menjadi Kristen di tengah-tengah keluarganya. Sekalipun hamba Tuhan atau pelayan itu disanjung di tengah-tengah jemaatnya, namun penilaian keluarga jauh lebih penting dan berharga. Oleh sebab itu, yang menjadi pertanyaan kita di dalam teks ini adalah, bagaimanakah keluarga Kristen yang sebenarnya? Dan apa yang membedakan keluarga Kristen dengan keluarga yang bukan Kristen? Yang pertama, otoritas tertinggi di tengah-tengah keluarga Kristen bukan terletak pada manusianya, bukan terletak pada anggota keluarga, suami, istri, dan anak-anak. Tetapi otoritas yang tertinggi itu terletak pada Kristus. Yang kedua, relasi antara anggota keluarga, baik antara suami istri, baik antara orang tua kepada anak, semuanya berlandaskan kasih Kristus. Jadi, firman Tuhan hari ini menjelaskan tentang hal-hal yang mendasar di tengah-tengah keluarga. Yang pertama, di ayat 18 dikatakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Istri adalah seorang pendamping suami, yang berada di bawah pimpinan suami, bukan sebaliknya. Bukan istri yang mendampingi, bukan suami yang mendampingi istri, atau bukan istri yang memimpin suami. Tapi jelas di ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Apabila hal ini terjadi kebalikannya, maka seperti keluarga Ahab yang dikuasai oleh Isabel, istrinya, sehingga keluarganya habis hancur, dikutuk oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu, teks kita berkata, hal seperti ini bisa terjadi. Bukan suami yang memimpin istri, tetapi istri yang memimpin suami. Hal ini bisa terjadi akibat dari seorang suami yang tidak memiliki komitmen yang baik di hadapan Tuhan. Peran seorang istri sangat diharapkan untuk membangun keluarga. Istri tidak boleh lemah menolong suami dalam segala hal. Istri yang cakap, idaman dari setiap suami dan anak-anak. Terlebih, istri memperhatikan secara detail kebutuhan keluarganya, kebutuhan suami, kebutuhan anak-anaknya. Bahkan banyak keluarga yang menghadapi bencana, kehancuran akibat dari seorang istri yang tidak memiliki fondasi hidup yang benar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, apapun jabatan seorang istri di luar,
setinggi apapun status sosial seorang istri, sebanyak apapun penghasilan seorang istri, dan betapapun komitmen seorang istri dibutuhkan di tengah-tengah keluarga, tetapi semua itu tidak bisa membuat perintah ini dikompromikan. Jadi jelas seorang istri harus tunduk kepada suaminya, bukan sebaliknya. Suami tunduk kepada istri, bukan hal seperti itu. Jadi teks kita berkata, istri harus menolong suami dalam hal positif, tetapi juga harus bisa menolak dengan segala sesuatu kalau itu tidak baik. Yang kedua, ayat 19. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Suami tidak berarti dapat berlaku sewenang-wenang terhadap istri, karena dasar kepemimpinannya adalah sebagai kepala keluarga. Tidak. Tetapi tidak dapat semena-mena karena dia di dalam memimpin keluarganya, di dalam memimpin istrinya, juga adalah di dalam kasih. Kasih dari Tuhan memampukan seorang suami tidak bersikap untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan dari orang-orang yang dikasihinya, istrinya dan anak-anaknya. Betapa indahnya persekutuan suami istri yang sedemikian kasih di dalam Tuhan. Keunikan masing-masing, keunikan suami, keunikan istri dipersatukan dan dibentuk bersama di dalam Tuhan. Jadi mengasihi istri bukan berarti mengizinkan istri melakukan sesuatu sesuai dengan sesuka hatinya, tetapi harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang ketiga, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak mempercayakan hidupnya kepada orang tuanya yang lebih dahulu belajar tentang hidup ini. Dalam proses pertumbuhannya, anak-anak belajar untuk menemukan jati dirinya, untuk menghadapi hal-hal yang baru dalam bimbingan orang tuanya. Nah, di sini dituntut peran orang tua, suami, istri, bapak, ibu sebagai contoh dan teladan di tengah-tengah keluarganya melalui sikap, perkataan, dan perbuatan, menunjukkan bahwa seorang bapak betul-betul bapak, bahwa seorang ibu betul-betul ibu, sehingga anak-anak menghormati, menghargai, tunduk di dalam kerelaan, bukan karena paksaan kepada orang tuanya. Yang keempat, hai bapak-bapak, sebenarnya bukan hanya hai bapak-bapak, tetapi juga hai ibu-ibu. Janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Bapak dan ibu tidak boleh menyakiti anaknya, tetapi membimbing anak-anaknya di dalam kelemah lembutan, sehingga anak-anak menyaksikan kebenaran di dalam diri ayahnya dan melihat kebenaran di dalam diri ibunya. Teguran, nasihat dimengerti anak-anak bukan sebagai sesuatu hal yang membatasi keinginan mereka, yang membatasi perkembangan hidupnya, tetapi justru ketika ada teguran, ketika ada kasih, itu dianggap untuk mempersiapkan mereka, untuk menempa mereka menjadi orang yang mandiri di dalam lingkungan dan di dalam zamannya. Oleh sebab itu, inti dari keluarga Kristen adalah keluarga bahagia. Disebut keluarga bahagia apabila setiap anggota keluarganya, baik suami, istri, dan anak-anak, hidup di dalam ketaatan kepada firman Tuhan dan selalu mempersilahkan Tuhan untuk hadir di tengah-tengah pribadi masing-masing. Singkatnya, Kristus adalah matahari hidup
keluarga Kristen. Saya ulangi, Kristus adalah matahari hidup keluarga Kristen. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, sehingga kami tetap hidup berlandaskan kasih setia-Mu. Kami mengingat tanggung jawab kami masing-masing, sehingga betul-betul sebagai orang tua kami dapat dihormati oleh anak-anak kami, dan anak-anak kami juga merasakan bahwa ketika ada kasih dan teguran, itu adalah untuk mengajari mereka semakin mantap dan mandiri di hadapan Tuhan, juga untuk menghadapi kemajuan zaman. Biarlah Tuhan setiap keluarga kami, keluarga-keluarga yang ada di jemaat Cijantung ini, menjadi keluarga yang bahagia, dan Kristuslah matahari hidup di tengah-tengah keluarga kami, karena kami yakin dan percaya ketika Kristus hadir, di situ ada damai, kebahagiaan, dan kesuksesan akan selalu hinggap di dalam setiap keluarga. Berkati Bapa semua jemaat-Mu dimanapun berada, jemaat yang sedang sakit dan yang sedang pemulihan, Engkau yang menyertai mereka, mencukupkan segala sesuatu di dalam pengobatan dan pemulihan mereka. Dan orang tua kami yang lansia, kiranya Tuhan juga yang selalu menyertai dan memberkati, sehingga di dalam masa tua mereka tetap merasakan ada Tuhan yang setia di dalam menuntun mereka, di dalam menggendong mereka, sehingga mereka betul-betul yakin sampai masa tua pun Engkau adalah tetap Tuhan bagi mereka. Berkati setiap program di jemaat ini, sehingga setiap program boleh berjalan dengan baik untuk kemuliaan nama-Mu. Terkhusus Tuhan, pada saat kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, biarlah Tuhan yang selalu berada di dalam hati kami, sehingga ajari kami Tuhan untuk bisa berdamai dengan situasi ini. Kekhawatiran kami, biarlah Tuhan yang mengangkat, tetapi kami boleh hidup sebagaimana adanya, dan kami yakin kebutuhan kami akan Tuhan cukupkan. Bapa di surga, ajari juga pemerintah kami, tambahkan hikmat kepada mereka, sehingga melalui hikmat yang dari Tuhan, seluruh warga Indonesia ini dituntun untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, hidup kami di dalam satu hari ini juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami hidup untuk menyenangkan Engkau, menyenangkan sesama kami, menyenangkan keluarga kami, dan juga menyenangkan hati kami. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yang tertulis di dalam Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur kepada Allah dan bayarlah hajar-Mu kepada Yang Maha Tinggi. Sekarang marilah kita mengumpulkan persembahan kita. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Murah dan Pengasih, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan anugerah-Mu yang senantiasa melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan telah menyertai kami dan memberkati segala pekerjaan kami hingga hari ini. Dalam rasa syukur dan terima kasih, kami datang ke hadirat-Mu, membawa persembahan syukur dan pujian kami kepada-Mu, yang sesungguhnya bersumber dari pemberian-Mu jua. Kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, terimalah doa dan persembahan ini. Amin. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hujan berkat kan tercurah, itulah
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan mengutus jemaat-Nya, maka pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk-Nya. Pulanglah dengan damai dan sejahtera, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.